nanti mulai hari keempat dan seterusnya itu baru dikasih jamu unggas. Jamunya kemarin ya sudah live kan cara bikinnya ya, silakan dibikin ya, silakan buat sendiri. Kalau seandainya ya kalau pakai router 21 gimana? Barangkali ada yang nanya itu, kalau pakai router 21 cukup dikasihkan 3 hari sekali juga, karena kebetulan di router 321 sudah ada jamunya juga ya, sudah komplit ya. Nah, dosis untuk jamu jika bikin sendiri ya, itu awas, komposisi bikin jamunya harus ngikutin apa yang kemarin ayah share kan, ayah live kan ya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu dosisnya 3 ml per 1 liter air minum. Ulangi, untuk jamunya 3 ml per 1 liter air minum ya. Itu cukup 3 hari sekali. Jadi hari keempat, hari ke-7, hari ke-10, ke-13 dan selanjutnya. Bisa dipahami ya. Nah, pemberiannya pun sama kayak router. Ayah hanya memberikan 2 jam aja, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Selanjutnya jam 8 selanjutnya sampai besok pagi lagi, sampai jam 6 lagi, air minum biasa. Bisa dipahami sampai situ? Oke ya. Kemudian ada tambahan. Ini kalau seandainya jenengan mau nambah, ada, dan ini simpel. Jenengan cari daun pepaya, pepaya tua lah ya, daun pepaya 1 mili. Iqbal belilah sepetan, 1 sendok, 1 mili, beli sepetan lah, susah neranginnya, beli sepetan ya, alat ukurnya murah, cuma 5.000 perak. Itu ambil daun pepaya ya, nanti ditaruh di kandang. Biasanya anak ayam mau makan itu suka matukin, itu bagus ya. Ini pengalaman ayah suka ada tambahan, dikasih daun pepaya segar ya, gantung aja yang kira-kira mereka bisa ngambil ya. Itu alhamdulillah ternyata lebih sehat lagi ayamnya ya. Pakai daun pepaya ya, gantungin aja. Ya terserah router umurnya mau dikembangkan. Kalau pengen awet yang sudah dikembangkan lah ya. Tapi awas, diaktifkan dulu. Udah lanjut. Itu pemberian minum. Nah, ada tambahan lagi di pemberian minum. Nanti saat umur 5 hari, umur 6 hari, wajib dikasih minum air glukosa. Oke? Atau yang paling simpel, bikinlah dari gula aren dan gula merah kelapa, bukan gula kelapa, glukosanya kecil. Nah, komposisinya gini, gula arennya 1 kilo, kemudian garamnya 1/4 kilo, itu kita rebus. Merebusnya cukuplah dengan air 5 liter aja ya. Setelah betul-betul mendidih, tambahkan lagi air, totalnya menjadi 30 liter. Paham ya? Totalnya jadi 30 liter. Boleh dibikin 20 liter ya silahkan ya. Sebanyak-banyaknya 30 liter. Nah, itu diberikan pada umur 5, 6 hari. Jadi umur 5 dan 6, jadi 2 hari berturut-turut. Cuma pemberiannya itu wajib di atas jam 6 sore. Paham? Jadi nanti jam 6 sore kasihkan air gula aren yang sudah ditambahkan dengan garam sampai habis. Setelah itu baru ganti dengan air biasa. Umur 5 per 6, ulangi lagi 10 hari kemudian, umur 15 hari sama umur 16 hari. Kalau seandainya pasarnya minta umur 2 kilo, berarti kan lebih dari 16 hari kan ya. Bisa umur 25, 26 hari. Tapi ayah jarang sekali kejadian, karena biasanya ayah ngisi pasar itu pasar bobot 1,2, 1,5. Artinya dengan umur 18 hari aja udah habis, udah panen ya. Jadi nggak kejadian sampai 25 hari. Ulangi
Jadi untuk pemberian air glukosa, dalam hal ini kita pakai gula aren aja ya, itu malam hari jam 6 pokoknya lah, lewat dari jam 6 ya. Jangan diberikan di luar itu, percuma nantinya. Nanti ayah terangin apa masalahnya atau apa maksudnya ya. Jadi diberikannya jam 6 sore. Isya boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa, jam 7 malam juga ya. Nah biasanya ayah pemberiannya begini, kalau mau tak berikan jam 6, maka jam 5 minumnya itu sudah ayah stop ya. Air minum biasa ayah stop dulu 1 jam sebelumnya, nggak ayah kasih. Nah nanti setelah 1 jam baru jam 6 sore atau jam 7 malam lah ya, jam 6 malam atau jam 7 malam baru kita kasih. Insya Allah mereka langsung minum ya, biasanya cepat habisnya ya. Apa maksud dari pemberian gula aren dengan garam tadi? Begini, ayah berjaga-jaga karena ternyata dari pengalaman selama ini kemudian kita teliti, salah satu penyebab ayah menjadi kanibal ya, suka matukin temennya sendiri, penyebab snot ya, kemudian penyebab gampang terserang E. coli ataupun salmonella, itu gara-gara apa? Kurang gula darah di dalam darahnya ya. Makanya ayah tambahkanlah glukosa, tapi awas, penyerapan glukosa oleh unggas itu terjadi di malam hari dari jam 6 ke sana. Itulah alasannya kenapa harus diberikan setelah jam 6 malam. Jangan siang, jangan pagi, percuma, tidak ada penyerapan glukosa oleh unggas, baik oleh ayam, bebek ataupun oleh apa? Oleh boyuhnya ya. Nah kalau glukosanya cukup di darahnya, insya Allah glukosa sama natrium ya yang dari garam, maka dia tidak akan terserang snot, tidak akan kanibal, dan tidak akan terserang oleh E. coli. Kenapa? Karena pH darahnya stabil normal 6-7. Insya Allah E. coli tidak akan menyerang, salmonella pun sama. Bisa dipahami ya, itu tujuannya pemberian gula aren. Awas, kenapa gula aren? Ya nah apa? Karena kita mau ngambil glukosanya, bukan manisnya. Jadi jangan nanya lagi, ya boleh nggak gula biasa, gula pasir, gula. Kita mau ngasih glukosa, bukan ngasih gula aren, bukan. Hanya kebetulan di glukosa itu banyak terkandung di gula aren, makanya kenapa kita pakai gula aren. Ngerti? Oke. Jadi jangan nanya boleh diganti nggak. Kalau mau gantilah dengan glukosa yang sudah jadi, banyak yang dijual di apotek ya. Tapi kan mahal itu ya. Paham ya? Jadi yang ayah maksud bukan air gula, tapi air glukosa. Kebetulan saja gula aren itu salah satu sumber glukosa yang cukup besar. Gula kelapa kecil, apalagi gula pasir ya. Itu kan fruktosa sama laktosa. Nah, gula aren itu mayoritas kandungan terbesarnya adalah glukosa. Itu yang kita butuhin. Jadi bukan masalah gula aren atau bukan. Awas jangan salah. Ya. Jadi jangan nanya lagi, boleh nggak ya pakai gula merah, gula pasir? Paham? Ayah nyuruh ngasih glukosa. Kenapa gula aren? Kebetulan gula aren mengandung glukosa tinggi. Itu. Paham? Ya, jadi jangan nanya boleh ganti nggak, bukan masalah manisnya ya, paham? Tapi yang ayah maksud apa? Aku mau mencari glukosanya. Buat apa? Buat mengisi gula darah si unggas itu, baik ayam, bebek maupun itunya ya. Karena ketika glukosa dalam darahnya kurang, maka siap-siap terserang snot, siap-siap gampang sakit. Paham? Oke. Nah, kalau garam bebas lah, garam apa aja ya, mau garam pelosok boleh, garam dapur boleh, garam yang beriodium itu silahkan. Perbandingannya kalau pakai gula aren ya, gula arennya 1 kilo, garamnya 1/4 kilo. Rebus dulu lah dengan air 5 liter biar cepat panas ya. Di situ tambahkan air lagi, totalnya nanti menjadi 20-30 liter, maksimumnya 30 liter. Pemberiannya malam hari di atas jam 6 malam ya. Oke, paham sampai situ?
Oke, lanjutin. Jadi itu diulangi di hari kelima, ke-6, kemudian ulangi lagi hari ke-15, 16. Pokoknya 10 hari sekali ya. Nah kemudian tadi kan waktu pemberian pakan itu kan baru di masa boarding gitu. Nah untuk masa selanjutnya, masa pembesaran setelah lepas boarding, minggu kedua lah ya. Nah, minggu kedua jumlah pakan ayah biasanya ayah turunin 1%, jadi 14% dari total bobot untuk pakan ya. Di minggu kedua biasanya ayah 14% dari total bobot. Minggu ketiga ayah kurangi lagi 1%, menjadi 13% dari total bobot. Ternyata kenapa ayah suruh 14, 13 nggak full feed? Karena gini, ternyata yang terserap oleh pencernaan unggas memang segitu ya, hanya 13 atau 14% dari bobotnya. Ketika jenengan kasih full feed artinya tidak terbatas kan, dia entah berapa persen tuh yang dimakan sama dia, sisanya malah terbuang percuma, kita buang-buang pakan. Jangan mimpi FCR bisa 1,0. Bisa dipahami ya? Gak mungkin lah bobot itu serempak 1000 ekor 10.000 ekor sama KB, nggak mungkin, pasti ada selisih dikit-dikit. Jadi gambling aja, ngambil acak 10 atau 20 ekor, timbang, dirata-ratakan ya. Joki jangan ambil random aja, diambil random ya. Kalau ayamnya 1000, ambil random lah 50 ekor ya. Bisa dipahami ya? Jadi pemberian pakan tadi ya, minggu pertama kan 15%, minggu kedua ayah kasihnya 14% dari total bobot maksudnya. Untuk minggu kedua ayah di 3 kalikan aja ngasih pakannya ya, enggak 6 kali, cukup 3 kali. Jadi pagi, siang, sore ya. Kemudian kalau untuk untuk hari minggu ketiga boleh 3 kali, boleh 2 kali, terserah jangan lah ya. Karena ayah 3 kali lah ya, jangan di 2 kali kan terlalu. Sekali lagi ya, ini di budidaya ya, yang paling pokok itu ya. Tadi yang pertama apa? Suhu. Yang kedua pemberian pakan ya. Yang ketiga pemberian minum. Oke. Nah, terus ada lagi tambahan. Walaupun sudah lepas dari masa boarding, ini lepas nih dari masa boarding. Misalkan anggaplah umur 10 hari atau 7 hari sudah lepas boarding, tapi tetap awas, suhu itu tetap dijaga ya. Apalagi lihat situasi cuaca. Kalau misalkan malamnya dingin, suhu sampai di bawah 25 derajat, tetap pakailah pemanas walaupun sudah minggu kedua. Oke, penghangat. Kenapa? Mengganggu nantinya. Kenapa? Saat suhu terlalu lembab, terutama di malam hari atau dini hari, maka akan ada banyak pertumbuhan bakteri patogen yang kurang bagus. Oke, jadi tetap suhu itu dijaga, terutama perbedaan suhu siang, malam, dini hari itu tetap harus diperhatikan. Nah kemudian faktor lain yang menunjang di budidaya pendaging itu adalah faktor cahaya. Ayah biasanya pukul 9 malam itu dimatikan lampunya. Semuanya, seluruh kandang aku matikan, ayah matikan. Lampunya dinyalakan hanya di luar kandang aja ya, sampai jam 2 malam. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 2 malam itu ayah matikan lampunya. Apa maksudnya? Kalau jam 9 sampai jam 2 kita masih tetap nyalain lampu, ayam jarang tidur, dia masih jalan-jalan. Sementara proses penyerapan nutrisi yang sudah dimakan ayam itu terjadi di malam tersebut, di jam tersebut, di antara jam 9 sampai jam 2.
Makanya kalau jenengan itu masih tetap dinyalain, ayamnya nggak tidur, proses pembentukan daging, otot, dan lain-lain jadi terganggu, tidak akan maksimum. Malah kalau ayamnya jalan-jalan terus, ujung-ujungnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain-lain akan terpakai untuk metabolisme dia. Akhirnya tidak akan maksimum hasilnya. Itu alasan kenapa antara jam 9 malam sampai jam 2 malam lampunya ayah matikan. Nanti jam 2 malam baru dihidupkan lagi. Ya, sampai pagi. Kalau udah pagi, siang, petang, ngapain ini nyalain? Matiin aja, boros listrik ya. Bisa dipahami? Ya, itu salah satu alasan kenapa harus dimatikan lampu antara jam 9 sampai jam 2 malam. Kalau ingin sempurna hasilnya, monggo silakan dicoba. Nah, kemudian masalah tirai itu standar aja. Biasanya ya seminggu pertama itu kan masih dalam boarding ya. Dalam ruangan boarding itu misalnya tertutup tirai luar nih, tirai luar pak kandang. Kalau udah umur seminggu lebih, itu ayah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ayah turunkan 30%. Tapi nurunkannya bukan dari bawah, dari atas ya, dari atas kita turunkan biar sirkulasi oksigennya bagus. Nah, kemudian umur 2 minggu biasanya ya 50% diturunkan setelah 2 minggu antara jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore ayah naikkan lagi, kembaliin lagi ke asal. Umur 3 minggu ayah full buka ya, tapi tetap jam 4 ayah naikkan lagi karena kan ada kan menghadapi malam, suhu malam kurang bagus ya. Itu garis besarnya untuk budidaya unggas pedaging baik ayam, bebek. Terus tambahan untuk bebek, ada bedanya sedikit. Di apa? Di penempatan tempat makan sama minum. Kalau ayam boleh di dalam kandang, silahkan. Tapi kalau bebek, sebaiknya nih pengalaman ayah, tempat pakannya, tempat minumnya itu jangan di dalam kandang, tapi di luar kandang. Jadi si bebeknya itu keluar kepalanya. Kenapa? Karena gini, setelah kita pelajari kasus yang sering menyerang bebek itu entah berak darah, berak putih, berak hijau, ya, kemudian mata putih, mata hijau. Ternyata itu lebih karena faktor kurang higienis. Apanya? Bebek makannya nggak kayak ayam, dia lebih apa ya? Lolodok kalau orang sudah bilang apa ya? Sering berantakan. Kalau kita kasih tempat makannya di dalam kandang, dia makan banyak pakan yang jatuh ke tanah atau ke alas ya, alas kandang, bercampur dengan kotorannya dia sering makan lagi, diambil lagi. Itulah yang bikin resiko bebek sakit. Pertama apa? Itu tadi berak cair, mentret, berak hijau, berak putih, bahkan ada yang sampai berak darah dan matanya putih, mata hijau ya. Itu faktornya gara-gara itu. Makanya saran ayah, tempat makan disimpan di luar kandang biar kepala bebeknya aja yang keluar. Jadi kalaupun ada yang jatuh, tidak akan bisa dimakan lagi oleh dia. Begitupun tempat minumnya, taruh di luar. Karena minumnya bebek nggak kayak ayam, becek. Ketika becek, suhu bawah lembab. Setelah lembab, resiko membuat bakteri nggak bagus berkembang. Udah banyak kotorannya, lembek, becek, maka timbullah bakteri-bakteri yang nggak bagus. Itu salah satu alasan kenapa tempat makan dan minum bebek sebaiknya di luar kandang, jangan di dalam kandangnya. Bisa dipahami? Oke, sampai situ dulu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyain.
Ayah selama ini malah lebih cenderung kandang itu pakai yang panggung ya. Ayah jarang postal karena lebih aman di panggung. Tapi bukan berarti yang postal nggak bisa. Ayam ada yang kena cacing karena dari awal nggak bener Kang Arif. Coba deh kasih rotor normal yang kritis katanya tadi hari ke-1 ke-2, kemudian hari ke-4 jamu rutin. Insya Allah nggak ada kasus itu ya. Makanya silakan coba pola ayah tapi pakai 100% ya. Nggak usah banyak-banyak dulu lah, 100 ekor coba dulu ya. 1 periode, 2 periode, 3 periode. Setelah 3 periode bagus terus, berarti jenengan sudah mulai paham. Monggo, mau skala besar juga ribuan ya. Pelajari dulu yang baik. Kenapa? Kan mengandung modal besar, risiko besar ya. Yang bijak begitu ya. Jadi kalau ingin berbisnis, coba dulu suatu teknologinya, budidayanya dikit dulu. Jangan sekali, kalau perlu 2-3 periode ya. Salah paham, benar, terbuktikan, mortality bisa di bawah 1%, FCR bisa 1, wes, monggo lanjutin skala besar ya. Kalau pemberian minum secara otomatis bagaimana? Sama aja. Kalau pemberian minum bikinlah wadah tempat minumnya 2. Apapun close host begitu. Apa? Kalau tempat minum otomatis itu kan ada 2 sumber kan. Satu sumber ya, galon lah misalkan ya. Turun misalkan yang 1000 liter. Aku ya turunnya ada 2. Satu isi rotor, satu air minum biasa. Cuma nanti tinggal didesain keluar dari rotor, dari tempat minum yang pakai rotor, yang tempat minum biasa itu tinggal pakai keran. Ini aja saat harus rotor kita buka yang dari rotor, tutup yang dari air minum biasa gitu. Teknis aja itu ya. Aku juga sama karena aku close host ya. Otomatis semuanya. Ya itu aja diakalinya gitu siasatinya. Sirkulasi apa nih? Sirkulasi angin jika kandang dinding batu, kalau pengap tambah kipas. Iya, itu situasional aja lah ya. Joki siapa nih? Pokoknya kelembaban jaga ya. Jangan sampai kurang dari 70% ataupun lebih dari 80%, juga sebaliknya suhu jaga. Situasional aja itu. Nih, yang daun pepaya kan bergetah. Om, pepaya bergetah itu saat metik. Ya. Kalau udah 1 jam getahnya udah nggak ada ya. Aman itu, masalah. Ayah, arah kandang sebaiknya gimana? Kalau ayah biasanya barat timur ya, memanjang ke barat timur. Tapi kan nggak bisa dipaksain. Ketika tanah jenengan misalkan nggak bisa barat timur, ya wis nggak apa-apa. Yang penting bisa tersinari cukup dari pagi sampai sore, sinar matahari cukup masuk ya. Wilayah biasanya barat timur memanjang ya. Halo, bisa seperti itu. Atau ya boleh nggak utara selatan memanjangnya? Ya boleh-boleh aja ya. Sama aja, mau joper mau apa kek ya. Yang nggak bisa ayam kampus mau unggas podo wae Kang ya. Itu prinsip dasar secara globalnya begitu ya. Kenapa? Karena semua kembali ke mana? Ke diri dengan sendiri. Walaupun ayam DOC bagus, pakan bagus, ketika kurang telaten pun tetap aja berpengaruh ya. Jadi kalau ingin berhasil, nikmati ya. Niatkan bahwa kita mau ibadah gitu ya. Jangan terpaksa niatnya kita ibadah. Mudah-mudahan ada hak rezeki kita di situ kan begitu. Oke, monggo, mudah-mudahan jangan bisa berhasil sukses di budidaya unggasnya. Sekali lagi pahami, setelah paham baru praktekkan skala kecil dulu. Oke, setelah bisa jawas, jangan keburu-buru. Coba dulu skala kecil 100 ekor, berhasil langsung besar, jangan. Ulangilah 2-3 periode, 2-3 kali ya, skala kecil dulu sampai betul-betul ngerti, betul-betul paham.
ya, sampai bisa menjiwai. Setelah itu monggo skala usaha besar, jangan sampai nanti kejedot sendiri ya. Kenapa? Yang terbaik itu untuk belajar semua suasana cuaca atau iklim itu dilakoni ya. Jadi saat musim kemarau atau musim panas jangan coba, saat musim hujan juga coba, karena pasti akan nggak akan sama kasusnya. Oke, gitu ya. Oke, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.